berjalan secara optimal. Kenapa saya katakan tidak berjalan secara optimal? Data yang kami tampilkan adalah tidak adanya korelasi anggaran di pemerintah daerah yang begitu besar dengan penyelenggaraan urusan yang optimal. Pertanyaannya kenapa demikian? Karena semua urusan yang diberikan oleh pemerintah pusat yang diserahkan ke pemerintah pusat pada daerah itu sama. 31 urusan yang terdiri dari urusan wajib, urusan pilihan, dan urusan pemerintahan umum. Jadi mau daerah maju, daerah miskin, semua sama urusan sehingga menyebabkan pembiayaan itu lebih besar. Kemudian yang kedua, dampaknya apa? Dampaknya postur biaya pegawai itu juga melebihi dari biaya publik itu sendiri dengan urusan yang sangat beragam. Dan yang ketiga yaitu struktur organisasi besar dan gemuk. Nah, lebih celaka lagi adalah banyak kementerian-kementerian yang membuat aturan, membuat regulasi sektoral yang mendorong lahirnya organisasi-organisasi yang baru yang ada di daerah. Satu contoh misalnya dalam tulisan ini ada bagaimana Kementerian Olahraga akan menggelontorkan dana terkait dengan pembangunan stadion, tapi dengan satu syarat bahwa harus dibentuk dinas olahraga. Ini memberikan indikasi bahwa memang daerah dipush atau didorong untuk membentuk struktur sesuai dengan kepentingan Kementerian dari kementerian pihak pusat. Kemudian Bapak Ibu yang kami hormati, di dalam identifikasi masalah berikutnya kami sudah tampilkan adalah terjadi disharmonisasi hubungan atau konflik antara DPRD dengan kepala daerah, utamanya di awal-awal reformasi dalam pelaksanaan Undang-Undang 22 tahun 99. Ini kenapa bisa terjadi? Karena pada waktu awal-awal itu belum ada regulasi yang mengatur proses pembinaan dan pengawasan dari pemerintah pusat. Meskipun diatur dalam Undang-Undang Perubahan Nomor 32 dan 23, tetapi awal-awal konflik antara DPRD dengan kepala daerah itu menimbulkan situasi tidak kondusif di dalam penyelenggaraan pemerintahan. Kemudian, terjadinya otonomi yang sangat luas dan sering tempat tinggi. Kemudian yang berikutnya adalah disharmonisasi perencanaan pembangunan. Kenapa terjadi disharmonisasi perencanaan pembangunan? Karena perencanaan di tingkat pemerintah daerah kadang berbeda dengan perencanaan yang ada di tingkat pusat. Disebabkan karena perencanaan yang ada di daerah itu berdasarkan visi misi kampanye kepala daerah terpilih yang tentu tidak berkorelasi langsung dengan kepentingan pusat. Nah, ini semua yang kemudian kami petakan menjadi sebuah identifikasi permasalahan. Nah, pertanyaan penelitian daripada masalah itu adalah mengapa dalam menentukan dan melakukan pembagian urusan pemerintahan antara pusat dan daerah hanya menggunakan desentralisasi yang secara nyata menimbulkan berbagai masalah tadi yang di Undang-Undang 22, Undang-Undang 32, dan terakhir Undang-Undang 23. Pertanyaan penelitian yang kedua adalah mengapa kebijakan desentralisasi yang selama ini kita terapkan tidak menggunakan pendekatan desentralisasi asimetris sebagai model hybrid yang kira-kira pendekatan asimetris ini memperhatikan keragaman yang dimiliki oleh setiap potensi dan karakteristik yang dimiliki oleh pemerintah daerah. Dua pertanyaan inilah yang menjadi fokus penelitian kami ke depan untuk melihat dari mengapa selama ini diterapkan desentralisasi simetris, kenapa tidak asimetris dengan bentuk keragaman Indonesia. Bapak Ibu yang kami hormati, manfaat penelitian tentu kami selalu berkata bahwa yang pertama konsep ini adalah sebuah produk dari Politeknik Setiawan sebagai terapan doktor terapan. Oleh sebab itu, dari aspek keilmuan, maka tentu memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu tentang otonomi daerah ataupun penyelenggaraan sistem pemerintahan daerah yang berkaitan langsung atau tidak langsung dengan pengembangan ilmu administrasi pembangunan daerah. Kita asumsikan kalau misalnya daerah itu beragam dalam urusannya, tentu perencanaan pembangunan juga berbeda. Nah, kemudian dalam praktek penyelenggaraan pemerintahan daerah, kami berharap bahwa kemanfaatan ini bisa memberikan masukan bagi mempengaruhi kebijakan bagi pemerintah pusat dalam perbaikan regulasi. Dan terima kasih hari ini Pak Dirjen Oda bisa hadir dalam pertemuan hari ini. Mudah-mudahan Pak Dirjen bisa membantu dan membimbing saya untuk menyelesaikan studi ini, dan mudah-mudahan hasil studi ini bisa memberikan kontribusi langsung bagi Kemendagri terhadap perubahan kebijakan terkait dengan desentralisasi di Indonesia.